du soleil, pas du soleil, pas du soleil. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya sehat ya, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Siapa yang sudah siap dan semangat untuk memuji nama Tuhan? Wah, kalian semuanya sudah semangat. Kalau gitu, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyi sampai pakai gaya ya. Yuk sama-sama nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semuanya sudah semangat tuh. Kita mau nyanyikan lagu ini lagi ya. Ulang lagu ini lagi dari awal. Kalau nggak mau, adik-adik semuanya nyanyinya lebih semangat, lebih bersuka cita lagi. Yuk kita nyanyi lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Gak boleh bohong. Horas, selamat hari Minggu buat anak-anak Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Bertemu kembali dengan Amang, Pendeta H.M. Manurung yang akan menyampaikan firman Tuhan khususnya untuk semua anak-anak Sekolah Minggu. Tapi terlebih dahulu kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin.
Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan kita hari ini semua sudah siapkan Alkitabnya supaya kita sama-sama membuka Alkitab. Bagi yang bersama dengan mama papanya, ayo mama papa bantu anak-anak sekolah minggunya semuanya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita membacanya bersama-sama ya. Amang membacanya dari sini untuk kita semuanya. Judul perikopnya di dalam Alkitab kita yaitu Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, berapa harga? Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu di dalam firman Tuhan kita ini, Amang mau menceritakan sedikit bahwa orang-orang Kristen pada saat itu hidup bahagia, hidup dengan sukacita, hidup dengan satu hati, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Seperti itulah kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Siapakah orang Kristen itu? Ya, orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
termasuk kita dan semua anak-anak sekolah minggu. Jadi pada saat itu seperti itu ya, anak-anak sekolah minggu, orang Kristen pada saat itu hidup bersukacita, bersatu hati, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau ada suatu barang atau kepunyaannya yang dijualnya, mereka harus memberikan hasil penjualannya itu kepada rasul. Dan rasul membagi-bagikan hasil penjualannya itu tadi kepada seluruh jemaat ataupun semua orang Kristen pada saat itu. Sehingga pada saat itu orang Kristen hidup bersukacita, saling membantu satu dengan yang lain. Kepunyaannya adalah juga untuk kepunyaan bersama. Demikianlah bahagianya orang Kristen pada saat itu. Tetapi ada suatu ketika dikatakan di dalam firman Tuhan kita ini ada yang bernama Ananias. Siapa namanya? Ananias. Ada istrinya juga. Siapa namanya tadi dikatakan? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Siapa namanya? Nama istri Ananias adalah Safira. Jadi suatu ketika Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanah yang dimilikinya. Dikatakan di dalam firman Tuhan kita ini tadi. Dan setelah mereka mendapat hasil penjualan sebidang tanah itu, mereka mengambilnya sebagian hasilnya untuk diri mereka. Dan sebagian lagi sisanya diberikan kepada rasul. Apa yang dilakukan mereka anak-anak sekolah minggu? Mereka telah berbohong. Kalau bahasa zaman sekarang dikatakan mereka itu korupsi. Karena mereka mengambil sebagian yang dimilikinya itu dan kemudian sisanya dibagikan kepada yang lain melalui rasul-rasul. Tetapi Rasul Petrus mengetahui akan hal itu anak-anak sekolah minggu. Makanya Rasul Petrus menegur, mengingatkan dan berkata kepada Ananias dan Safira, mengapa mereka berbohong? Mereka bukan hanya membohongi manusia, tidak hanya mendustai teman-temannya, tetapi bahkan mereka dikatakan tadi mereka telah mendustai Allah. Dan setelah Petrus mengatakan hal itu, apa yang terjadi? Dikatakan mereka rebah ke tanah dan akhirnya mereka kehilangan nyawanya. Inilah kisah yang dapat kita lihat anak-anak sekolah minggu dari apa yang dilakukan Ananias dan Safira. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang juga mau Amang sampaikan kepada semua anak-anak sekolah minggu melalui firman Tuhan kita ini. Yang pertama, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai anak-anak sekolah minggu supaya kita jangan berdusta. Jangan berdusta. Ada yang ingat anak-anak sekolah minggu? Kalau jangan berdusta itu hukum Taurat yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Hukum Taurat yang ke-9. Ya, benar sekali. Jangan engkau bersaksi dusta, dikatakan seperti itu. Tuhan tidak suka kepada orang yang bersaksi dusta ataupun berdusta. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan, mengingatkan melalui hukum Taurat supaya kita jangan berdusta. Berdusta itu sama dengan berbohong. Berbohong. Kita nggak boleh berbohong sebagai anak Tuhan. Tahu ya anak-anak sekolah minggu ya, lagu sekolah minggu kan ada ya, mengingatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu supaya jangan berbohong. Apa lagunya? Ada yang tahu nggak? Amang coba nyanyikan ya buat kita semua ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong
itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Seperti itu anak-anak sekolah minggu. Karena itu kita tidak boleh berbohong. Karena itu adalah perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu semuanya anak-anak sekolah minggu tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong kepada mama, tidak boleh berbohong kepada papa, tidak boleh berbohong kepada kakak, tidak boleh berbohong kepada adiknya, dan tidak boleh berbohong kepada semua orang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah menjadi orang yang jujur. Ya, menjadi orang yang jujur. Kita berkata dan berbicara yang sejujurnya. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Itu yang pertama, anak-anak sekolah minggu. Kita tidak boleh berbohong, tetapi jadilah anak yang jujur. Yang kedua, diajarkan di dalam firman Tuhan kita di sini adalah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh serakah ataupun tidak boleh tamak. Karena orang yang tamak itu akan melakukan yang tidak baik, yang jahat, sebagaimana Ananias dan Safira tadi. Dia mengambil yang bukan haknya, yang mengambil bukan hak miliknya, sehingga dia berdosa dan Tuhan tidak menyukai akan hal itu. Karena itu kita tidak boleh menjadi anak yang tamak ataupun serakah, tetapi marilah kita menjadi anak-anak yang baik hati, yang mau berbagi kepada teman-teman kita dan kepada semua orang. Makanya anak-anak sekolah minggu ya, kalau ada kamu mempunyai makanan, boleh kita berbagi kepada teman kita. Apalagi teman kita itu tidak mempunyai makanan, sedangkan kita contohnya mempunyai makanan yang banyak, kita bagi kepada mereka yang tidak punya makanan. Kan kasihan kan kalau kita makan banyak yang enak, ada teman kita yang tidak ada makanannya, kan kita kasihan kan. Anak-anak sekolah minggu pernah nggak mengalami kelaparan? Kan kasihan ya kalau ada orang yang tidak punya makanan, mereka lapar, sedangkan kita punya banyak makanan, kasihan mereka. Jadi kita juga mau berbagi, kita mau memberi kepada mereka yang berkekurangan. Karena itu kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pelit ya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, Amang percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo tidak ada yang pelit, tidak ada yang tamak, tetapi mau berbagi kepada sesamanya dan menjadi anak-anak yang murah hatilah seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Mau menolong, mau membantu orang lain, karena kita sudah menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Kita menolong, kita membantu, kita mengasihi orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, menolong dan memberkati kehidupan kita. Selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan kami boleh bersukacita menerima firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang jujur, tidak boleh berbohong, karena Tuhan tidak menyukai orang yang berdusta, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ananias dan Safira, dan mereka mengalami hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Kami mau Tuhan memberkati kami.
Karena itu kami harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang jujur dan murah hati, mau berbagi, mau menolong sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu, dan memberkati juga orang tua kami Bapa, biar kami boleh bersukacita di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang Ananias dan Safira. Nah adik-adik, di suatu kota ada orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, dan mereka juga mengasihi sesama mereka. Selain mereka suka memuji nama Tuhan, mereka juga suka membaca firman Tuhan. Nah, mereka juga suka berbagi adik-adik, dan suka mengumpulkan persembahan ke gereja untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan dan menolong sesama. Nah, suatu kali ada seorang bapak yang bernama Bapak Ananias dan juga istrinya yang bernama Ibu Safira. Sepasang suami istri ini juga ingin memberikan persembahan adik-adik kepada Tuhan, dan mereka berpikir untuk menjual seluruh tanah milik mereka dan memberikannya kepada Tuhan. Namun tiba-tiba mereka terpikirkan, bagaimana kalau mereka menjual seluruh tanahnya, tapi uangnya hanya sebagian saja yang diberikan kepada Tuhan dan sebagian lagi untuk mereka. Lalu pergilah Pak Ananias untuk memberikan hasil penjualan tanahnya. Namun yang diberikan hanyalah sebagian adik-adik. Padahal dia bilang sama Bapak Petrus bahwa itu adalah seluruh hasil penjualan tanahnya. Ananias berbohong kepada Pak Petrus, dan karena Pak Petrus adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan, maka Pak Petrus tahu kalau Ananias itu berbohong adik-adik. Dia pun menegur Ananias. Dia bilang, "Mengapa kamu mendustai Allah? Mengapa kamu berbohong tentang penjualan hasil tanahmu?" Karena Ananias tidak mengatakan yang sebenarnya, maka jatuhlah dia, dan seketika itu dia meninggal adik-adik. Melihat hal tersebut, banyak orang yang kaget di sana. Orang-orang di sana langsung mengangkat tubuh Bapak Ananias dan membawanya untuk segera dikuburkan. Tak lama dari itu, datanglah Ibu Safira adik-adik. Dia datang kepada Bapak Petrus, dan Bapak Petrus pun bertanya kepada Ibu Safira adik-adik, "Apakah ini adalah hasil seluruh penjualan tanahmu?" Dan Ibu Safira pun menjawab bahwa ya, itu adalah hasil seluruh penjualan tanah. Dan Ibu Safira pun ditegur oleh Bapak Petrus, "Mengapa kamu bersepakat dengan suamimu untuk membohongi Tuhan? Tidakkah kamu melihat orang-orang itu telah membawa suamimu untuk dikuburkan? Itu karena kalian telah berbohong kepada Tuhan tentang pemberian kalian." Lalu seketika itu, sama seperti Bapak Ananias, Ibu Safira pun jatuh dan akhirnya meninggal dan dikuburkan di tempat yang sama. Nah, inilah adik-adik kisah dari Bapak Ananias dan Ibu Safira.
Nah, dari cerita firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk tidak berbohong adik-adik, baik kepada orang tua, teman, saudara, ataupun sesama. Adik-adik, mari dari cerita ini kita merenungkan. Mungkin kita seringkali sama seperti Ananias dan Safira yang berusaha untuk mencoba berbohong kepada Tuhan dengan hal-hal sederhana seperti malas ibadah, berbohong sakit padahal tidak, malas berdoa, dan hal-hal sederhana lainnya. Tuhan itu sangat mengasihi kita loh adik-adik. Dan adik-adik tahu, hal-hal sederhana itu pasti akan membuat Tuhan bersedih. Kita nggak mau kan buat Tuhan bersedih? Tentu tidak kan adik-adik? Yuk mulai sekarang kita berkata jujur dan berkata benar. Dan kita akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, hari ini bersama Kak Mary ingin membacakan Warta Sekolah Minggu 31 Oktober 2021. Yang pertama, adik-adik jangan lupa ya dicatat tanggalnya untuk perayaan Natal dirayakan di hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 13.30 sampai jam 4 sore. Yang kedua, mulai minggu ini adik-adik akan latihan Natal ya. Yang ketiga, bagi adik-adik yang sudah mendaftar dan belum masuk ke grup kelas Natal, mohon untuk adik-adik atau Amang dan Inang dapat menghubungi guru kelas masing-masing. Yang keempat, sekolah minggu akan mengadakan pra-event. Untuk info selanjutnya nanti akan di-share lewat grup WhatsApp orang tua HKBP Pasar Rebo. Sekian Warta Sekolah Minggu hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu, kebaikan-Mu, dan kesehatan yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, berkatilah selalu kedua orang tua kami dan orang tua sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Berkati juga Amang Pendeta Menalu, Amang Pendeta Manuru, dan Inang Pendeta Bos Manjuntang, peserta Pahalado. Berkatilah setiap pelayanan mereka, dan juga berkatilah kakak dan abang guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat negara Indonesia ini, berikan kedamaian yang daripada-Mu. Jamahlah ya Tuhan yang sedang sakit, sembuhkan, berikan kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang Kakak Mary mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian firman Tuhan ku dengar. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini.
saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, demikianlah khotbah dari Amang untuk anak-anak sekolah minggu. Tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan kita semuanya. Tuhan memberkati.